Aku mau share sama kamu tentang rahasia berbicara yang efektif di depan umum. Kamu pasti penasaran kan, apa yang membuat 98% orang tidak jago ngomong? Ternyata ada beberapa teknik yang belum banyak orang tahu. Jadi, simak video ini sampai habis karena aku akan membagikan tips dan trik untuk meningkatkan kemampuan berbicara kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru tentang pengembangan diri dan komunikasi efektif. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di komentar di bawah. Aku mau bahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal, khususnya visual dan gestur. Kamu pasti pernah mengalami situasi di mana kamu ingin menyampaikan pesan, tapi kata-kata saja tidak cukup. Itulah saatnya kamu memanfaatkan kekuatan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa sekitar 55% dari komunikasi kita adalah nonverbal, sedangkan 38% adalah nada suara, dan hanya 7% saja yang merupakan kata-kata. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan. Kamu pasti penasaran, apa saja yang termasuk dalam komunikasi nonverbal? Nah, aku akan menjelaskannya. Komunikasi nonverbal dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu visual dan gestur. Visual meliputi ekspresi wajah, kontak mata, dan penampilan. Sementara itu, gestur meliputi gerakan tangan, postur tubuh, dan bahasa tubuh lainnya. Ekspresi wajah misalnya dapat menyampaikan banyak informasi tentang emosi kita. Ketika kamu tersenyum, itu menunjukkan bahwa kamu bahagia atau senang. Sementara itu, ketika kamu mengernyitkan kening, itu menunjukkan bahwa kamu khawatir atau bingung. Kontak mata juga sangat penting karena itu dapat menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan memiliki ketertarikan pada lawan bicara. Penampilan juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Kamu pasti pernah mendengar bahwa penampilan adalah kesan pertama. Itu benar, karena penampilan dapat menyampaikan banyak informasi tentang kepribadian dan status sosial kita. Ketika kamu berpakaian rapi dan bersih, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa hormat pada diri sendiri dan pada orang lain. Gestur juga memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal. Gerakan tangan misalnya dapat menyampaikan banyak informasi tentang emosi kita. Ketika kamu mengangkat tangan, itu menunjukkan bahwa kamu ingin berpartisipasi atau memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sementara itu, ketika kamu menyilangkan tangan, itu menunjukkan bahwa kamu defensif atau tidak terbuka. Postur tubuh juga sangat penting karena itu dapat menunjukkan bahwa kamu percaya diri atau tidak. Ketika kamu berdiri tegak dan memiliki postur tubuh yang baik, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki rasa percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Sementara itu, ketika kamu membungkuk atau memiliki postur tubuh yang buruk, itu menunjukkan bahwa kamu kurang percaya diri atau tidak siap menghadapi tantangan. Jadi, kamu bisa lihat bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan. Dengan memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal yang efektif, kamu dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan dengan lebih baik. Aku akan lanjutkan dengan membahas tentang cara meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal sehingga kamu dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam berkomunikasi. Setelah kita membahas pentingnya komunikasi nonverbal, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam berbicara di depan umum, yaitu menghadapi kegugupan atau nervousness saat tampil. Kamu pasti pernah merasakan deg-degan sebelum berbicara di depan banyak orang, kan? Itu adalah hal yang sangat normal. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun masih bisa merasakan kegugupan. Kamu tahu, kegugupan itu bisa membuat kita menjadi tidak fokus, lupa apa yang ingin kita sampaikan, dan bahkan bisa membuat kita terlihat tidak percaya diri. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kegugupan saat tampil. Pertama, kita harus memahami bahwa kegugupan itu adalah hal yang normal dan semua orang pasti pernah merasakannya. Jadi, jangan terlalu memikirkan tentang kegugupan itu, tapi fokuslah pada pesan yang ingin kita sampaikan. Kamu bisa mencoba untuk memvisualisasikan diri kamu sendiri berbicara dengan percaya diri dan sukses. Bayangkan bagaimana rasanya ketika kamu berhasil menyampaikan pesan dengan baik dan mendapatkan tanggapan yang positif dari audiens.
Kedua, kita harus melakukan persiapan yang baik sebelum tampil. Kamu bisa mencoba untuk berlatih berbicara di depan cermin, merekam diri kamu sendiri, atau bahkan berlatih di depan teman-teman. Dengan melakukan persiapan yang baik, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan mengurangi kegugupan. Ketiga, kita harus menggunakan teknik pernapasan yang baik. Ketika kita merasa kegugupan, kita cenderung untuk bernapas lebih cepat dan dangkal. Tapi dengan menggunakan teknik pernapasan yang baik, kita bisa mengurangi kegugupan dan meningkatkan fokus kita. Kamu bisa mencoba untuk bernapas dalam-dalam melalui hidung, menahan napas selama beberapa detik, dan kemudian menghembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut. Terakhir, kita harus ingat bahwa kegugupan itu tidak hanya tentang kita, tapi juga tentang audiens. Kamu harus ingat bahwa audiens juga ingin kita sukses, dan mereka ingin mendengar pesan yang kita sampaikan. Jadi jangan terlalu fokus pada kegugupan kita, tapi fokuslah pada bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan baik dan membantu audiens. Dengan menggunakan teknik-teknik di atas, kamu bisa menghadapi kegugupan saat tampil dan menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Ingat, kegugupan itu adalah hal yang normal, tapi dengan persiapan yang baik, teknik pernapasan yang baik, dan fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan, kita bisa mengurangi kegugupan dan menjadi lebih sukses dalam berbicara di depan umum. Setelah kita membahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal dan menghadapi kegugupan saat tampil, sekarang mari kita lanjut ke teknik influencing yang sangat penting dalam berbicara di depan umum. Aku mau share sama kamu tentang bagaimana tokoh bangsa kita, Soekarno, menggunakan teknik influencing untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuannya. Soekarno dikenal sebagai seorang pemimpin yang karismatik dan memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Ia mampu mempengaruhi banyak orang dengan kata-katanya, dan itu membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Lalu, apa yang membuat Soekarno begitu efektif dalam menggunakan teknik influencing? Pertama, Soekarno memiliki kemampuan untuk memahami audiensnya. Ia tahu bagaimana cara berbicara dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, dan itu membuatnya dapat menyampaikan pesannya dengan efektif. Ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga orang-orang dapat memahami pesannya dengan jelas. Kedua, Soekarno memiliki kemampuan untuk menggunakan emosi dalam berbicara. Ia tahu bagaimana cara menggunakan emosi untuk mempengaruhi orang lain, dan itu membuatnya dapat menyampaikan pesannya dengan lebih efektif. Ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan cerita dan contoh untuk membuat pesannya lebih menarik dan mudah diingat. Ketiga, Soekarno memiliki kemampuan untuk menggunakan otoritas dan kredibilitas dalam berbicara. Ia memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak, sehingga orang-orang percaya pada apa yang ia katakan. Ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang tegas dan meyakinkan, sehingga orang-orang dapat memahami pesannya dengan jelas. Dari teknik influencing yang digunakan oleh Soekarno, kita dapat mempelajari beberapa hal yang sangat penting. Pertama, kita harus memahami audiens kita dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, kita harus menggunakan emosi dalam berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Ketiga, kita harus menggunakan otoritas dan kredibilitas dalam berbicara untuk membuat orang lain percaya pada apa yang kita katakan. Jadi, kamu pasti penasaran kan, bagaimana cara menerapkan teknik influencing ini dalam kehidupan sehari-hari? Aku akan memberikan contoh-contoh yang lebih spesifik dan praktis, sehingga kamu dapat memahami bagaimana cara menggunakan teknik influencing untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuanmu. Setelah kita membahas tentang teknik influencing dari tokoh bangsa, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu keberanian dalam mengambil peluang. Kamu pasti pernah merasa ragu-ragu untuk berbicara di depan umum atau mengambil kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kan? Nah, aku mau share sama kamu tentang bagaimana keberanian dalam mengambil peluang bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Keberanian dalam mengambil peluang bukan hanya tentang berani berbicara, tapi juga tentang berani mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Kamu harus ingat bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Jadi jangan takut untuk mencoba dan mengambil peluang, karena itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Salah satu cara untuk meningkatkan keberanian dalam mengambil peluang adalah dengan mempersiapkan diri dengan baik. Kamu harus memahami topik yang akan dibahas, mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan berlatih berbicara di depan cermin atau dengan teman. Dengan mempersiapkan diri dengan baik, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengambil peluang.
Namun, keberanian dalam mengambil peluang juga memerlukan mental yang kuat. Kamu harus bisa mengatasi rasa takut dan ragu-ragu dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi kamu harus memiliki mental yang kuat dan positif, serta bisa mengelola stres dan kecemasan dengan baik. Keberanian dalam mengambil peluang juga memerlukan dukungan dari orang lain. Kamu harus memiliki orang-orang yang mendukung dan memotivasi kamu untuk mengambil peluang. Jadi kamu harus mencari orang-orang yang positif dan mendukung, serta bisa membantu kamu meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam prakteknya, keberanian dalam mengambil peluang bisa diterapkan dalam banyak situasi. Misalnya, kamu bisa mengambil peluang untuk berbicara di depan umum, mengajukan pertanyaan atau saran, atau mengambil kesempatan untuk memimpin sebuah proyek. Dengan mengambil peluang-peluang tersebut, kamu bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, aku mau tanya sama kamu, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu sudah siap untuk mengambil peluang dan meningkatkan kemampuan berbicara? Ingat, keberanian dalam mengambil peluang adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan berbicara, jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba dan mengambil peluang. Kamu pasti bisa. Jadi, itu dia 4 teknik yang dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Ingat, berbicara di depan umum bukanlah tentang menjadi sempurna, namun tentang berani untuk mengambil peluang dan membagikan pesan kita dengan efektif. Jadi, jangan ragu untuk mencoba dan mempraktikkan teknik-teknik ini. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.